Halo semuanya, perkenalkan saya Destiano Fadilah dengan NPM 2507071004 dan saya dari program studi Manajemen Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang simulasi dan organisasi CPU 8-bit. Melalui simulasi ini, kita bisa memahami bagaimana prosesor menjalankan instruksi langkah demi langkah. Selanjutnya, arsitektur CPU 8-bit. Nah, arsitektur komputer sendiri merupakan rancangan sistem komputer yang menjelaskan hubungan antar komponen utama seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Dan CPU 8-bit adalah jenis prosesor yang mampu memproses data sebanyak 8 bit atau 1 byte dalam satu waktu. Arsitektur ini banyak digunakan pada sistem sederhana seperti microcontroller atau komputer generasi awal. Dalam komponen utamanya terdiri dari ALU, yaitu aritmatik logis unit yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Lalu, kontrol unit sebagai pengatur jalannya instruksi, serta beberapa register seperti PC, AR, dan EC yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Semua komponen ini dihubungkan oleh 3 jalur utama, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Semua komponen ini bekerja bersama dalam menjalankan instruksi dan memori. Selanjutnya, kita masuk ke organisasi memori. Memori sendiri berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang akan dijalankan oleh CPU. Lalu, setiap lokasi dalam memori memiliki alamat yang unik, sehingga CPU dapat mengakses data berdasarkan alamat tersebut. Di bawah ini bisa kita lihat contoh tabel memori dan register CPU. Misalnya, alamat memori 300 berisi instruksi 1940. Kemudian, nilai tersebut diambil oleh CPU. Lalu, PC menunjukkan alamat memori saat ini yaitu 300. Sedangkan AR berisi instruksi yang sedang dijalankan yaitu 1940. Dan EC menyimpan hasil sementara dari proses perhitungannya yaitu 0003. Dari tabel ini terlihat bagaimana memori dan CPU saling terhubung saat menjalankan program. Berikut adalah siklus instruksi CPU. Dalam menjalankan program, CPU bekerja dalam 3 tahap utama, yaitu fetch, decode, dan execute. Pertama, pada tahap fetch, CPU mengambil instruksi dari memori sesuai alamat yang ditunjukkan oleh PC. Yang kedua, pada tahap decode, kontrol unit menafsirkan instruksi tersebut akan menentukan perintah apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, pada tahap execute, instruksi dijalankan oleh ALU, seperti menjalankan perhitungan atau menyimpan data ke memori. Selain itu, program PC akan bertambah 1 untuk menyiapkan instruksi berikutnya. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga seluruh program selesai dijalankan. Berikut merupakan beberapa instruksi dasar pada CPU 8-bit. Yang pertama ada LDI untuk mengambil data dari memori ke akumulator. Yang kedua ada STI untuk menyimpan data dari akumulator ke memori. Yang ketiga ada add untuk menambahkan data. Yang keempat ada sub untuk menguranginya. Yang kelima ada JC untuk lompat jika ada card. Yang keenam ada JMP untuk lompat tanpa syarat. Dan yang ketujuh ada out untuk menampilkan hasil. Dan yang terakhir ada halt untuk menghentikan program. Pada slide ini bisa kita lihat contoh program sederhana dalam bahasa assembly untuk CPU 8-bit. Nah, bisa kita lihat di bagian kiri terdapat alamat memori yang ditulis dalam bentuk heksadesimal seperti 0x0, 0x1, dan seterusnya. Pada kolom di tengah menunjukkan instruksi assembly seperti LDI, STI, add, dan lainnya. Instruksi-instruksi ini adalah perintah yang dijalankan oleh CPU untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya, LDI berarti load immediate
yaitu mengambil data langsung ke register akumulator. Lalu STI berarti store akumulator, yaitu menyimpan isi akumulator ke alamat memori tertentu. Lalu di bagian kanan terdapat representasi biner dari setiap instruksi. Angka biner inilah yang sebenarnya dibaca dan dijalankan oleh CPU. Jadi, meskipun kita menulis program dalam bentuk seperti ini, CPU memahaminya sebagai deretan angka biner. Dari sini, maka bisa kita lihat program ini menunjukkan bagaimana CPU mengeksekusi instruksi secara berurutan, mulai dari mengambil data, menyimpannya, menambahkannya, hingga menampilkan hasilnya. Semua langkah-langkah ini menggambarkan proses kerja CPU dalam siklus fetch, decode, dan execute. Pembahasan selanjutnya yaitu simulasi bagaimana CPU menjalankan program langkah demi langkah. CPU akan menyatakan setiap instruksi satu persatu sesuai urutan alamat yang ditunjukkan oleh PC. Maka, dalam setiap langkah, CPU melakukan 3 tahap, yaitu fetch, decode, dan execute. Artinya, CPU mengambil instruksi dari memori, menafsirkannya, lalu mengeksekusi perintah tersebut. Nah, berikut merupakan tabel contoh perubahan nilai register yang menunjukkan proses tersebut. Pada step pertama, nilai PC adalah 0000 dan instruksi yang diambil adalah LDI 0x1, yang artinya CPU memuat nilai 1 ke dalam akumulator. Di step kedua, instruksi STI 0xe menyimpan nilai dari akumulator ke alamat memori E. Lalu, pada step ketiga, instruksi out menampilkan hasil dari akumulator yaitu 0001. Dan yang terakhir yaitu dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa CPU 8 bit memiliki arsitektur yang sederhana, namun menjadi dasar dari CPU modern. CPU bekerja memiliki 3 tahap utama yaitu fetch, decode, dan execute. Dan komponen seperti ALU, control unit, dan register memiliki peran sangat penting dalam proses pengolahan data. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi simulasi dan organisasi CPU 8 bit. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.